tasyahud awal, duduk tasyahud awal, dan baca sholawat kepada Nabi di tasyahud awal, itu bukan rukun, tapi sunnah abad. Yang mana kalau ketinggalan cukup diganti dengan sujud syahwi. Tapi kalau tasyahud akhir yang menjelang salam, itu rukun. Nah, kan beda di sini ya. Paham ya ibu-ibu ya? Sekalian ya. Jadi yang masuk sunnah abad, tasyahud awal, duduk tasyahud awal, sholawat Nabi di tasyahud awal, kemudian sholawat kepada keluarga Nabi. Kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir. Emang kepada keluarga Nabi yang mana Ustazah? Saya pernah baca sholawat aja deh kata ibu-ibu gitu ya. Sholawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir. Ini kita kupas dulu sholawatnya ibu-ibu sekalian. Ini bacaan sholawatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, ya, gini ibu-ibu sekalian. Yang atas ini bisa dibaca tulisan saya ibu-ibu. Yang atas ini bacanya apa bu? Nggak pakai harokat nih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang bawah wa ala ali sayyidina. Ini dua-duanya beda. Yang atas sholawat khusus untuk Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, khusus buat Nabi. Tapi yang bawah wa ala ali, ada ali. Ali itu artinya keluarga. Dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang bawah itu untuk keluarga. Ya. Jadi kalau ibu lagi di tasyahud akhir, ibu baca cuman sampai apa tadi? Sholawat Nabi doang. Itu rukunnya udah terpenuhi. Tapi keluarga Nabi nggak ibu baca, maka harus sujud syahwi. Bagaimana lengkapnya? Lengkapnya begini. Kita baca bareng-bareng. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Stop sampai sini. Misal ibu gak pengen baca sholawat Ibrahim gak apa-apa, karena itu sunnah hayat. Langsung salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tapi kalau pengen pelengkap, dibaca juga tadi sholawat Ibrahimnya. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim sampai akhir. Fil alamina innaka hamidum majid. Baru assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu lebih sempurna. Tetapi kalau ibu cuman baca sampai sini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibu salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ininya ketinggalan. Maka harus sujud syahwi. Gitu. Jadi ini udah tahu bedanya sholawat buat Nabi sama keluarga Nabi ya. Jadi kalau buat keluarga Nabi bunyinya wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai sini ada pertanyaan, ibu-ibu?
Kita lanjutin dikit lagi, apalagi sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad selanjutnya adalah kunut. Sholat subuh ada kunutnya kan? Lupa kunut maka harus sujud syahwi. Beda lupa sama orang yang gak pakai kunut. Kalau orang yang memang dia mengambil pemahaman atau manhaj ataupun mazhab yang tidak menggunakan kunut, ya dia gak perlu sujud syahwi gitu. Tapi kalau bagi mazhab yang dia menggunakan kunut, ya maka kalau dia lupa kunut dia harus sujud syahwi gitu. Kunut selanjutnya setelah kunut adalah kadang baca kunut, kadang-kadang enggak, gimana? nah itu kalau bisa di ini kan kita biasa orang yang kunut atau tidak gitu. Tapi Ustazah, saya misalkan saya datang ke satu masjid, imamnya nggak pakai kunut, gimana? Ya udah ikut aja sama imamnya gitu ya. Bahkan kata sebagian pendapat ulama begini, contoh lah kita kemana, Masjidil Haram atau Masjid Nabawi ya. Masjidil Haram sama Nabawi kan nggak pakai kunut di sana. Tapi kalau kita pakai kunut nih sehari-hari misalkan, ketika sampai sana sholat subuh nggak ada kunutnya, maka kata para ulama ketika i'tidal itu angkat tangan kita untuk membaca kunut. Karena kita sudah meyakini untuk menggunakan kunut gitu. Tapi kalaupun tidak ya tidak masalah. Itu kan cuman anjuran dari para ulama aja gitu. Sambil biasanya pas i'tidal tuh sami Allahu liman hamidah. Itu kan lama tuh kalau di Masjidil Haram tuh. Ada yang teriak lagi, ada yang baca lagi Rabbana walakal hamd gitu kan. Dan itu lama tuh. Nah, kita baca Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Baru tuh Allahu akbar. Kan vibes-nya kayak gitu. Jadi ada imam dan nanti ada orang yang mengeraskan lagi titah imamnya gitu. Allahu akbar, Allahu akbar kan gitu ya. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd gitu-gitu. Nah, ketika proses itu sedang menunggu menuju sujud, silahkan dibaca kunutnya. Gitu kata para ulama. Tapi pun kalau tidak dan kita itu ittiba ngikutin ulama atau masjid yang ada di situ nggak pakai kunut ya nggak masalah, karena kunut juga sekali lagi sunnah abad gitu. Sunnah dia masuknya, bukan perkara yang rukun gitu. Nah kemudian apalagi membaca sholawat Nabi saat kunut. Ini kunut, sholawat saat kunut, sholawat kepada keluarga Nabi saat kunut. Pada keluarga saat kunut. Ini kecil ya tulisannya ya. Tulisan acakadul nih jadinya. Ibu-ibu sekalian. Ada pertanyaan sampai sini? Ini sunnah ab'ad ya. Tasyahud awal, duduk tasyahud awal, sholawat di tasyahud awal. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sholawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baca kunut. Salawat saat kunut ya kan, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdiru ala ma yaqtu alaik. Gitu ya. Baca terus baru nanti wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Udah. Lanjutin lagi buat keluarganya wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya itu bacaan yang kalau kita lupa maka harus diganti dengan sujud syahwi nih, 4 ini. Ya. Jadi nanti ada perkara-perkara yang mengharuskan sujud syahwi. Salah satunya adalah ini 7 hal ini ya. Atau tambahan yang lain misalkan lupa rokaat sholat, lupa bilangan rokaat sholat. Seringkali tuh karena kita nggak fokus sholatnya, ini udah 4 apa masih 3 ya? Apa jangan-jangan 5 nih kayaknya. Saking kelebihan gitu ya. Kalau bisa lebih boleh, kurang jangan. Jadi dalam ibadah itu lebih boleh, kurang jangan. Dilebihin gak apa-apa. Tetapi karena kita sudah khawatir, kita ragu-ragu sholat kita ini udah bener 4, lebih apa kurang, maka ditambalnya dengan sujud syahwi di akhirnya. Subhana man la yanamu wa la yasku di akhir. Ya, ibu-ibu sudah tahu kan tata cara sujud syahwi? Sudah? Sudah pernah ada yang praktek? Belum? Baik. Ya, jadi sujud syahwi itu dilakukan selepas kita baca tasyahud akhir.
salawat Nabi, dan kalau mau lengkap lagi salawat Ibrahim. Ya, fil alamina innaka hamidum majid. Biasanya kan begini duduknya. Ya, duduk tasyahud akhir. Baru kita langsung salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah gitu ya. Tetapi karena kita mau sujud syahwi, duduknya itu layaknya duduk iftirash, tahiyat awal. Gini duduknya. Layaknya duduk tahiyat awal aja. Ya. Dah. Fil alamina innaka hamidum majid. Allahu akbar. Jangan salam dulu. Sujud dulu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Dibaca 3 kali. Allahu akbar. Duduk, kita zikir sebagaimana biasa bisa. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sujud lagi yang kedua kalinya. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Langsung berganti posisi duduknya, langsung salam, nggak perlu lagi baca at-tahiyatul lagi. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu sujud syahwi. Bacaannya bagaimana? Silahkan dicatat. Subhana, ya, subhana, 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 man la, subhana man la yanamu, subhana man la yanamu, subhana man la yanamu wa la yashu, gitu ya. Subhana man la yanamu wa la yashu, 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 ha, gitu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Ya. Ha gitu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Nah, ini kurang lebih sunnah ab'ad tadi ada 7, sunnah hayat ada 6, dan rukun sholat ada 18, yang paling banyak. Jadi rukun sholat perkara yang harus ada dalam sholat. Kalau rukunnya tidak terpenuhi, maka sholatnya tidak sah dan harus diulang lagi. Ya, apa? Kita kembali ke rukun sholat. Yang pertama, rukun qalbi, rukun hati. Rukun dalam sholat, rukun hati dalam sholat cuman 1, niat. An-niyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu melaksanakan sesuatu dibarengi dengan meniatkan sesuatu, bermaksud sesuatu disertai dengan perbuatan. Jadi kalau niat itu sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya harus disertai dengan perbuatannya. Kita niat lagi wudhu, kapan niatnya? Bukan pas basuh tangan, ya, tapi ketika basuh muka. Karena yang jadi rukun wudhu itu bukan tangan, tapi muka. Basuh tangan itu sunnah, tapi basuh muka wajib. Kalau kita wudhu nggak basuh muka, harus diulang wudhunya. Dan kapan kita niatnya? Ketika kita basuh muka dengan air. Ya, Bismillah. Kita ngambil air dulu nih, misalkan. Sunnahnya pun kita ambil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Hidung ya. Terus baru kita ngambil air. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardha lillahi ta'ala. Tapi itu dibacanya di hati. Jadi kalau di lisan itu penguat namanya, lafaz, talafuz. Jadi jangan kita pikir niat itu di lisan, bukan. Karena niat itu rukun qalbi, rukun hati yang diucapin ya, atau dimaksudkannya di hati. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi boleh nggak ustazah diucapin di lisan juga? Boleh, yang penting hatinya bermaksud. Ya, paham ya ibu-ibu ya? Jadi lisan itu penguat untuk hatinya bermaksud. Saya niat wudu, menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala gitu, pas basuh muka. Nah sekarang, kita niat sholat, kapan? Sebelum takbir ustazah, itu namanya talafuz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Musalli fardhu zuhri arba rakatin mustaqbilal qiblati adan lillahi ta'ala. Allah. Itu namanya talafuz. Kalau dalam mazhab Syafi'i, talafuz itu sunnah.
Untuk menguatkan nih, kita biar nginget nih, kita mau sholat apa nih, zuhur kah, asar kah, subuh kah? Kita baca lafasin tadi. Cuman yang diterima bukan yang diucapin, tapi yang dalam hati. Dan kapan niat dalam sholat? Ketika tangan kita mengangkat Allah. Ini bedanya ngangkat takbir perempuan sama laki-laki ya. Bedanya ngangkat takbir perempuan sama laki-laki. Kalau laki-laki itu tidak boleh ujung sikutnya ini menempel dengan perut atau sekitar tubuhnya yang sini. Jadi nggak boleh laki-laki itu begini. Allah, nggak boleh anggunli, itu punya perempuan ya. Jangan kebalik gitu. Jadi laki-laki itu Allah, gitu kan, bisa kita lihat kan? Allahu Akbar. Tapi kalau perempuan, perbedaan sholat dengan laki-laki dia harus menempel. Dia nggak boleh perempuan gini, Allahu Akbar. Keanggunannya hilang gitu ya. Itu sudah diperlihatkan perbedaannya gitu. Dalam kitab Fathul Qarib ada, baru saya bahas kemarin. Jadi kalau perempuan Allah, ini nempel gitu. Allahu Akbar. Gitu. Ya. Tetapi ibu-ibu, tangannya nempel. Iya, kesini enggak yang nempel ini. Kalau masalah ini tuh enggak jadi inian, yang permasalahan ini gitu ya. Allah, boleh begini. Ini kita begini boleh juga, yang penting ininya menempel kalau perempuan. Tapi kalau laki-laki begini, Allah, itu memperlihatkan kegagahan seorang laki-laki. Bahkan dalam sholat saja Allah memperlihatkan bedanya laki-laki dengan perempuan. Jadi jangan sampai perempuan kayak laki kayak perempuan. Karena dalam sholat aja udah diberikan pesan yang luar biasa sekali gitu ya. Terus bagaimana lagi perbedaannya? Perbedaannya ketika sujud. Kalau laki-laki sujudnya dia harus dibesarin gitu. Allahu Akbar. Ini kan sujudnya. Tapi kalau perempuan harus sekali lagi anggunli dia. Allahu Akbar. Jadi jangan begini ibu-ibu ya. Itu laki-laki. Jadi harus gini. Allah. Gitu ya. Ya di apa namanya ya. Dijaga gitu ya. Begitu. Jadi kalau perempuan tuh dia harus begini. Allahu Akbar sujudnya. Tapi kalau laki-laki begini, Allahu Akbar gitu. Paham ya begitu ibu-ibu sekalian ya? Ini saya live TikTok nggak kelihatan, Ustazah nggak kelihatan gitu. Ini kelihatannya cuma buat jamaah aja ibu-ibu sekalian ya. Baik. Apalagi perbedaan sholat laki-laki dan perempuan selain gerakan takbirnya adalah tadi suara. Ya. Kalau perempuan berjamaah dengan yang bukan mahramnya maka suaranya harus dikecilkan. Tapi kalau perempuan berjamaah dengan sama perempuan atau saat sendirian boleh dia untuk mengeraskan suaranya. Apalagi perbedaannya saat terjadi kekeliruan pada imam. Kita jadi makmum nih. Imam kita salah, dia lupa tasyahud misalkan. Lupa tasyahud awal, langsung berdiri. Kan pernah tuh misalkan dapetin imam yang begitu, Allah, dalam hati kita, kok belum tasyahud ini ya imamnya ya? Awal. Atau imamnya salah baca surah. Ya, misalkan makmumnya nih orang hafal Quran juga, orang hafal Quran, imamnya juga hafal Quran, tapi satu momen atau ketika imamnya lupa, salah bacaannya. Kan kita ngingetin. Bagaimana cara mengingatkan laki-laki dan perempuan? Beda ngingetinnya. Kalau laki-laki dia jadi makmum, imamnya salah keliru, cara mengingatkannya adalah dengan membaca tasbih. Subhanallah. Gitu. Tapi membaca tasbihnya pun harus diniatkan dua. Yaitu mengingatkan dan bertasbih. Kalau cuma niatnya ngingetin, sholatnya batal. Ada orang yang ngingetinnya sambil ngolok-ngolok, ngelece. Subhanallah, subhanallah katanya. Gara-gara imamnya salah, maka dia batal sholatnya. Kalau niatnya bermain-main, mengejek atau cuma ngingetin. Tapi harus disertai dengan niat tasbih. Gitu. Nah perempuan, cara ngingetin imam, baik imamnya perempuan juga atau imamnya laki-laki, bukan dengan tasbih. Jadi gara-gara kita makmuman ceritanya. Depan adalah barisan bapak-bapak, belakang barisan ibu-ibu, contoh di masjid. Dan baik ibu-ibu atau bapak-bapak faham kalau imamnya salah. Bapak-bapaknya baca subhanallah, ibu-ibu ikutan semuanya subhanallah. Padahal perempuan bukan seperti itu, berbeda.
Perempuan bagaimana cara mengingatkan imam yang sedang keliru dalam sholat? Dengan tepuk tangan. Ini kan kita begini nih, sholat ya. Gini. Jadi ini bagian kiri punggung dengan telapak tangan kanan saling bertepuk. Gitu. Boleh gini, boleh kita? Boleh, yang penting begini. Jangan begini. Imam salah. Wah, itu main po ame-ame itu ya, tepuk tangan ya. Jadi bukan begini tepuknya, tapi harus begini. Atau gitu. Gitu ya. Dan nepuknya itu jangan diniatkan untuk main-main. Ada yang nah, itu nggak boleh juga. Ya. Cukup untuk mengingatkan. Tapi kalau imamnya tidak dengar ya sudah, yang penting kita sudah memberikan peringatan. Itu kan perbedaan laki-laki sama perempuan. Ya, Allah sudah kasih perbedaan mana buat perempuan ini caranya begini, lebih memperlihatkan sisi feminimnya, laki-laki sisi maskulinnya gitu ya. Sudah diperlihatkan perbedaannya dalam Al-Qur'an gitu ya. Ya. Kalau tadi kan tahu kita salah, imamnya salah, kita udah kasih peringatan, tapi nggak sadar imamnya sampai selesai itu. Ya nggak masalah. Itu kan berarti nggak perlu diulang, nggak masalah ya. Itu berarti ya kealfaan dari si imamnya tadi. Yang penting kita sudah mengingatkan gitu. Ternyata sampai salam imamnya baru ingat, oh iya, dan dia lupa bahwa kita sudah kasih peringatan tadi. Itu nggak masalah juga gitu ya. Kita masih Seperti itu. imam atau Masih nggak masalah sampai akhir gitu. Nah itu kan ditanggung nanti sama imamnya kelalaian tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mangga silakan duduk. Sini aja. Maaf ya. Sini Bu. Sini aja ditarik. Gak enak nanti munggungin. Ya begitu ya teman-teman sekalian ya. Jadi makanya kalau bisa ya. Kalau umpamanya kita mengikuti imam, kita udah melakukan mengingatkan, ya. Kalau imamnya nggak dengar, kita tetap harus ngikutin imam. Sampai cuman gini, kalau memang itu kesalahannya fatal, kalau masih kesalahannya begini ya ibu-ibu sekalian, kalau kesalahannya masih lupa bacaan tadi surah, ya, atau misalkan lupa sunnah tasyahud, tadi tasyahud awal, ya duduk tasyahud awal, itu masih bisa lah kita tolerir. Tapi kalau sudah perkara-perkara rukun yang jadi kelalaian imamnya, boleh kita untuk membatalkan sholat dan mengulang sholat kita kembali, gitu. Tapi kalau kekeliruan, kenapa? Ikut sampai selesai dulu. Nanti kita bilang gitu, maaf saya mundur, itu batal dan saya harus ulangin lagi. Tadi bapak seperti ini ya, maka imam juga harus mengulang lagi, gitu. Apalagi kalau itu ranahnya sudah rukun, ya kan batal sholatnya, ya. Kalau keliru dan kita sudah tegur nih, kasih tadi tepukan tangan, tapi dikira imam ini ngapain dia main tepuk-tepukan di belakang ya. Nah itu seperti itu, ya. Tapi kalau sekiranya yang dilupa atau bacaan sholat atau kayak tasbih tadi dan lain sebagainya, itu kan masih perkara-perkara yang tidak membatalkan sholat, maka tidak masalah gitu, walaupun kita mengingatkan, menegur. Cuman kalau sudah ke inti rukun, itu harus diulang lagi sholat kita sebagai makmum ya, ibu-ibu ya. Ada pertanyaan lagi?